kawan-kawan semua, saya Aulia Puspitasari, saya agen Ewa Gold cabang Pemalang. Sore hari ini saya ada di rooftop kantor saya. Ini kelihatan agak gerimis, tapi nggak masalah. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya untuk hari ini, dan saya mau ngobrol-ngobrol santai dengan rekan saya. Kita simak ya sama-sama di sini. Mas, santai ya, ngobrol dulu ya. Jangan sepaneng guys. Kita sore ini menikmati gerimis. Kayaknya enakan ngopi ya Mas ya? Ya. Oke guys, kita mau ngopi. Saya sudah siapkan kopi. Ini dia. Ya. Buat kawan-kawan semua yang ada di rumah, jangan lupa ngopi buat menemani hujannya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Saya mau ngobrolin apa ya? Berita yang viral saat ini. Mas Edi, Ya. ngerti nggak berita yang viral akhir-akhir ini? Ada warga Tuban yang mendadak jadi miliarder saat lahan mereka itu dibayar oleh Pertamina, diganti rugi karena lahan mereka akan dijadikan kayak kilang minyak gitu ya. Kurang lebih sekitar 25% di desa di Tuban itu mendadak jadi miliarder karena mereka dikasih ganti rugi kurang lebih 8 miliar. Nah, sambil berangan-angan, sambil menerawang, kita berandai-andai ya. Misal nih, Mas Edi mendadak jadi miliarder nih, salah satu warga Tuban tuh. Misalkan Mas Edi mendadak dapat uang 8 miliar. Kira-kira apa nih yang Mas Edi rencanakan untuk menghabiskan uang 8 miliarnya itu? Nah, mungkin ke usaha, beli rumah, beli tanah, naik haji bareng-bareng sama keluarga, terus nanti lebihnya ditabung. Gitu ya. Buat usaha ya, buat usaha, naik haji bagus. Apalagi sama keluarga ya. Terus apa lagi? Beli rumah, beli tanah. Oke. Jadi harus cari gantinya ya. ya. Oke. Terus sisanya ditabung. Oke, kalau saya nih ya Mas, ini berandai-andai ya. Semoga Allah ijabah ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa dapat uang 8 miliar ya. Amin. Kalau misal saya dikasih kesempatan untuk punya uang 8 miliar sekarang, saya itu yang pertama pengen sodakoh Mas. Pengen sodakoh untuk anak yatim. Kenapa? Karena kalau kita sudah sodakoh, insya Allah akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Jadi saya nggak mau menghabiskan uang 8 miliar itu sendiri ya. Itu yang pertama, sodakoh. Yang kedua, sama kayak Mas Edi, saya pengen haji atau umroh sama keluarga. Pengen haji atau umroh sama keluarga, ya berdoa agar dimudahkan rezekinya di sana ya. Nah, saya itu mau bagi 8 miliarnya itu ke dua bagian. Tadi bagian pertama untuk sedekah, untuk haji dan umroh. Bagian yang kedua, saya pengen untuk beli tanah dan rumah, ya kan? Ya cukup 1 atau 2 lah. Sisanya, bagian yang keduanya, berarti dari 2 bagian itu berarti bagian keempat, saya mau belikan emas semuanya. Loh, kok emas? Berarti uangnya dihabiskan? Iya. Jadi dari uang 8 miliar itu, saya tidak akan menyisakannya untuk dihabiskan. Dihabiskan oleh siapa? Dihabiskan oleh sistem kapitalis. Yang jelas, saya pengen uang yang saya sisakan dan saya belikan emas, nantinya akan kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena teorinya adalah
Dan yang paling bisa dibuktikan adalah nilai emas tiap tahun pasti meningkat. Mas Edi tahu kan? Nah, Mas Edi orang bank nih, pasti tahu tentang inflasi, ya kan? Nah, coba apa menurut Mas Edi inflasi itu? Setahu aku kalau inflasi ya berarti harga-harga akan semakin mahal. Ya, betul. Jadi kayak misalkan kita beli dulu uang 100.000 tuh kayaknya kita punya uang 100.000 tuh kayaknya banyak banget ya. Tapi uang 100.000 sekarang paling bisa buat beli roti bakar ditambah sama kopi, ya kan? Uang 100.000 sekarang bisa hilang, bisa habis. Sama seperti uang 8 miliar kita. Kalau inflasi terus bertambah setiap tahun, saya takut nih uang 8 miliar sekarang dengan 8 miliar nanti, bisa jadi nantinya itu uang 8 miliar itu nggak berarti apa-apa. Oh no, 8 miliar nggak berarti apa-apa guys. Itu yang saya takutkan. Jadi saya pingin gimana caranya saya itu menyelamatkan aset saya sekarang dengan cara saya nabung gitu. Nabungnya tapi dengan instrumen investasi yang bisa mengcover inflasi gitu. Dan tahu kan kalau nilai emas itu selalu bertambah tiap tahunnya. Nah, jadi kalau misalkan uangnya saya habiskan untuk beli emas, kemudian saya beli tanah dan rumah, kesannya memang uang saya habis. Tapi sebenarnya saya itu lagi mengubah simpanan saya menjadi alat investasi yang bisa mengembalikan uang saya nantinya gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya Mas Edi nantinya punya uang, jangan dihabiskan atau dipegang tunai. Upayakan Mas Edi konversikan ke emas. Jadi uang kita akan selamat dari apa? Dari bahaya yang namanya diskon, ya, gangguan sale atau belanja keinginan konsumtif. Kemudian uang kita habis, ya, uang Mas Edi habis karena adanya inflasi seperti itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi uang 100.000 kita sekarang dengan uang 100.000 yang akan datang belum tentu nilainya akan sama. Dan uang 8 miliar kita sekarang dengan uang 8 miliar kita yang akan datang bisa jadi 8 miliar nantinya nih hanya cukup beli satu rumah. Aduh, kejam ya namanya inflasi. Jadi kita harus cerdas memilih alat untuk menabung seperti itu. Gimana nih Mas, kalau misalkan saya bilang tentang emas, sepakat nggak? Sepakat. Oke, jadi kalau saya sarankan nih ya, kalau Mas Edi punya gaji nih ya, sisihkan di awal untuk ditabung emas. Kemarin kan Mas Edi udah beli nih 5 gram. Nah, nanti kalau misalkan ada rezeki lagi, sisihkan lagi ke emas. Jadi jangan, kalau sudah beli emas, simpan dan lupakan. Upayakan untuk beli lagi terus. Jadi jangan diingat-ingat kalau saya punya 5 gram, 10 gram, jangan dihitung. Jadi tetap upayakan untuk kita nabung terus. Jadi yang sudah disimpan dilupakan. Nah, nanti pada saatnya kita butuh, kalau kita sudah konversikan ke emas, akan sangat mudah untuk dijual gitu. Jadi kapanpun butuh uang, kalau punya emas, selain misalkan kita punya rumah ya, kalau punya rumah kan jualnya butuh waktu nih. Tapi kalau punya emas kan cepet ya jualnya ya. Jadi pada saat butuh uang bisa kita langsung jual gitu. Benar juga ya. Aku emang tahu sih kalau emas itu nilainya naik terus. Ya bismillah lah, nanti aku tabung pakai emas aja. Oke, cocok ya. Sepakat nih teman-teman. Di rumah jangan lupa yang punya simpanan, yang masih punya uang di tabungan, dikonversikan ke emas.
boleh pegang uang cash untuk kebutuhan sehari-hari, tapi jangan terlalu banyak. Jangan sampai kita tergoda oleh flash sale dan diskon-diskon. Oke, gitu aja percakapan saya dengan Mas Edi di sore yang gerimis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.